Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang baik, pada hari ini kita akan bicara tentang tawakal. Mengapa kita bicara tentang tawakal? Karena tawakal ini merupakan salah satu kunci kehidupan yang tentu saja menurut saya banyak disalahpahami oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap bahwa tawakal ini bisa dipahami dengan baik dan bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan memperoleh kecukupan-kecukupan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 2-3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu." Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, siapa yang bertawakal kepada Allah maka dicukupkan. Nah, inilah pentingnya kita memahami apa itu tawakal dan bagaimana kita menjalankan tawakal itu. Karena itu kita hari ini akan diskusikan apa itu tawakal. Kemudian, mana duluan, tawakal atau usaha? Atau usaha baru tawakal. Kemudian saya mencoba membangun taksonomi tentang tawakal. Bagaimana cara menerapkan, mengaplikasikan tawakal itu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan lihat. Anak-anakku semuanya, ayat 2-3 itu orang istilahkan dengan ayat 1000 dinar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka diberikan jalan keluar dari kesulitan. Pada pertemuan lalu kita sudah bicara tentang takwa. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka dicukupkan. Nah, dicukupkan apa saja dicukupkan. Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah menjalankan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya segala sesuatu telah diciptakan sesuai dengan qadarnya masing-masing. Kira-kira begitu. Shadaqallahul azim. Jadi banyak orang menganggap bahwa takwa dan tawakal itu merupakan kunci kehidupan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda seperti ini yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Artinya dicukupkan perutnya ya. Jadi kalau kita butuh sesuatu dengan tawakal yang benar, maka kita akan mendapatkan imbalannya. Begitu pentingnya tawakal ini sehingga Al-Quran menyebutkannya sebanyak 37 kali dalam berbagai surah. Mulai dari surah Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, dan seterusnya. Itu disebutkan sekitar 37 kali. Nah, apa itu tawakal? Tawakal secara etimologi berasal dari kata wakala. Artinya mewakilkan urusan. Jadi ada urusan lalu kita wakilkan kepada orang lain. Itu makna tawakal. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, tawakal adalah penyandaran hati
kepada wakil kita semata-mata. Jadi artinya bahwa kita menyandarkan. Jadi penyandaran. Kalau dalam bahasa Bugis mapasandre rielo ulen Allah Ta'ala, yaitu menyandarkan segala keputusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna tawakal dalam bahasa Bugis tadi. Dalam buku di Al-Quran The Ultimate Secret oleh Astrid Darmawan dan Muhammad Hidayat, dikatakan bahwa tawakal itu berasal atau berakar kata dari kata wakalah, mewakilkan urusan. Yang tentunya Anda tidak akan mungkin mewakilkan urusan Anda kepada orang yang tidak Anda kenal, atau tidak yakin kepada kualitas kepribadiannya, atau memasrahkan suatu urusan. Jadi karena kita yakin bahwa Allah adalah segala-galanya, kita beriman kepada Allah bahwa Allah adalah yang maha dan maha dan maha, maka urusan kita itu kita sandarkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tawakal ini bisa diterjemahkan dengan placing trust in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menyandarkan keyakinan kita, urusan kita, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat melakukan segala-galanya untuk kita. Nah, sekarang kita perlu tahu bahwa misalnya kalau saya menyuruh Anda untuk mengirimkan paket ini, oleh karena saya tidak sempat karena sibuk misalnya, maka tawakal itu artinya saya percaya Anda untuk mengirim paket itu. Begitu juga kalau kita ada urusan, maka kita perlu menyandarkannya kepada Allah semata. Jangan sampai Anda tidak menyandarkan, Allah akan marah. Nah, sekarang mana duluan, usaha atau tawakal? Ini yang seringkali saya dengar bahwa ya usaha dulu baru tawakal. Nah, mari kita lihat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 159. Nah, dikatakan begini, Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau Anda, ya, kalau kamu sudah membulatkan tekad, kalau Anda punya tekad, punya niat, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi, apakah kita bertawakal dulu baru niat? Ya tentunya niat dulu ya. Jadi ada niat, ada tekad, ada keinginan, baru kita serahkan kepada Allah. Saya mau lulus ujian. Lalu saya serahkan kepada Allah, ya Allah, saya mau lulus ujian. Kita beritahukan kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah bahwa lulus ujian saya serahkan kepadamu ya Allah. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita diminta atau Allah memang menyuruh kita untuk mengucapkan insya Allah. Jadi itu cara penyandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dalam surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24, Rasulullah Muhammad SAW itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak bertawakal. Nah, ceritanya begini. Pada suatu hari Rasulullah didatangi oleh utusan Quraisy kafir untuk bertanya kepada Rasulullah tentang 3 hal. Nah, 3 hal itu menyangkut, pertama adalah tentang pemuda-pemuda zaman dahulu yang bepergian dan apa yang terjadi kepada mereka. Jadi ini Ashabul Kahfi sebenarnya yang ingin ditanyakan kepada Nabi. Kemudian yang kedua adalah menanyakan tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyriq dan Maghrib dan apa yang terjadi padanya. Dan yang ketiga, pertanyaan tentang roh. Nah, ini sebenarnya utusan ini adalah untuk membuktikan bahwa apakah Nabi itu benar-benar seorang rasul.
seorang nabi. Ya tentu saja Rasulullah yakin bahwa dia bisa menjawab pertanyaan, oleh karena selama ini setiap pertanyaan itu dapat dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Jadi biasanya kalau ada masalah, malaikat Jibril datang untuk memberitahukan jawaban-jawaban atas setiap permasalahan. Namun demikian, karena Nabi terlalu yakin, lalu utusan itu dia beritahukan, oke, silakan datang besok. Ini dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ya. Wazkur rabbaka iza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Nah pada waktu itu Rasul langsung mengatakan, oke, datang besok. Silakan datang besok. Saya akan jawab, dengan harapan bahwa malaikat Jibril akan turun memberitahukan jawaban atas 3 pertanyaan tadi. Namun demikian, sampai beberapa hari Rasulullah tidak mendapat jawaban dari malaikat Jibril. Sampai 15 hari lah. Tidak ada. Akhirnya turunlah ayat itu bahwa jangan kau berjanji tanpa menyandarkan kepada Allah. Inilah makna tawakal sebenarnya ini. Oleh karena itu peristiwa ini dapat kita pelajari bahwa tawakal itu adalah tawakal dulu baru menjawab pertanyaan. Jadi jangan jawab pertanyaan baru tawakal. Oke? Nah, ada satu kisah yang selalu diberikan contoh oleh para guru-guru kita. Contoh itu adalah mengenai seorang yang datang kepada Rasulullah pada suatu hari, kemudian Rasulullah bertanya, "Mana untamu?" Dia bilang, "Aku lepaskan untaku dan aku bertawakal." Nabi SAW mengatakan bahwa igokillaha wa tawakkal. Ikatlah untamu wa tawakal, dan bertawakal. Nah, ini seringkali disebutkan wawunya itu adalah waw urutan. Artinya ikatlah untamu lalu bertawakal. Nah, kalau itu ikatlah untamu lalu bertawakal berarti usaha dulu bertawakal. Namun demikian di sini ada perbedaan pendapat. Ya, kalau saya melihatnya bahwa waw itu adalah waw ma'iyah atau penyerta. Artinya ikat untamu dan bertawakal. Atau ikat untamu juga bertawakal. Jadi dua-duanya penting. Jadi ada yang berpendapat bahwa bukan urutan. Jadi hanya mengatakan usaha dan tawakal itu dua-duanya penting. Anak-anakku semuanya, para mahasiswa, dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda mau berjalan ke suatu tempat, apakah Anda berjalan dulu baru Anda membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, atau Anda dulu mengatakan la haula wala quwata illa billah baru berjalan? Kalau yang saya tahu dan saya laksanakan adalah saya bertawakal dulu, yaitu Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, agar supaya perjalanan saya itu lancar dan bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kalau begitu, berjalan dulu atau usaha dulu baru tawakal, atau bertawakal dulu baru berjalan?
ya tentu saja kita bertawakal dulu baru berjalan. Artinya di sini ada pergulatan makna. Pada surah Ali Imran ayat 159 dikatakan tekad dulu baru tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian tentang unta tadi. Ikatlah untamu dan bertawakkallah. Nah, ada yang menerjemahkan ikatlah untamu kemudian bertawakal. Di sini ada perbedaan kata dan kemudian. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, kita doa dulu bertawakal, baru kita meninggalkan rumah. Kalau demikian, rasa-rasanya kita perlu bertawakal dulu. Kalau kita sudah punya niat, kita bertawakal dulu, serahkan kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan mendahului Allah seperti tadi, kisah Rasul, datanglah besok. Aku akan jawab pertanyaanmu. Allah marah. Allah tidak suka itu. Sandarkan dulu kepada saya, gitu. Tawakal dulu, baru katakan bahwa kamu dapat menjawab pertanyaan. Oleh karena itu, saya mencoba-coba membangun satu taksonomi tentang tawakal. Bahwa tawakal itu dimulai dari niat atau tekad. Lalu kita lapor kepada Allah, kita minta kepada Allah terhadap apa yang kita inginkan itu. Kita serahkan kepada Allah. Lalu kita menanti ilham dari Allah. Bagaimana kita dapat menjalankan suatu tindakan atau aksi atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita online terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menjalankan usaha itu sesuai dengan petunjuk, dan itu ada biasanya dalam batin kita yang bersih ini, yang tidak bisa berbohong. Nah, sambil kita bekerja, kita berdampingan dengan Allah terus atas petunjuk Allah, karena Allah semuanya. Ya, termasuk dalam mengajar karena Allah semuanya. Nah, apa yang perlu diserahkan lagi kepada Allah, terserah kepada Allah adalah hasilnya. Nah, itu. Jadi, itu adalah taksonomi yang saya bangun tentang tawakal. Dan ini perlu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu jangan langsung, saya mau pergi, langsung pergi. Dan ini banyak kisah-kisah. Ya, ada keluarga saya suatu hari berangkat ke suatu tempat. Kemudian dia katakan kepada mertua saya, kepada orang tuanya bahwa saya akan kembali besok. Lalu orang tuanya mengatakan, katakan insya Allah nak, gitu. Tetapi dia tidak mengatakan insya Allah. Saya akan datang besok, pasti. Apa yang terjadi setelah balik besoknya itu, dia ada kecelakaan di jalan. Dan ternyata dia ditahan selama 3 harian di kantor polisi karena dia menabrak orang yang naik motor. Nah, inilah pentingnya kita, begitu ada keinginan, ada kehendak, ada tekad, ada niat, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung berbuat tanpa penyandaran, yaitu insya Allah. Begitu juga kalau Anda berjanji. Namun demikian, ada lagi satu hal yang perlu Anda ingat, bahwa ada perkembangan yang kurang bagus yang saya lihat di kalangan kita orang Islam di Indonesia. Kalau dia tidak mau datang, tidak mau menepati janji, dia katakan insya Allah, ngeles dia. Nah, ini hati-hati, ini tidak benar. Karena itu, kalau Anda memang mau datang, katakan insya Allah 100% dari Anda, tetapi kita masih harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, simpulannya adalah tawakal mengandung makna penyerahan urusan kepada Allah, bukan pasrah. Urusan yang diserahkan. Dan tentu saja kita perlu bertawakal dulu baru berusaha. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.